Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Poppy Purwanti, dengan mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar fisika. Ini lanjutan dari media pembelajaran offline. Ya, sekarang kita bahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran online. Nah, pengertian belajar online secara umum adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer serta sebuah jaringan. Belajar online dikenal juga dengan istilah pembelajaran elektronik, e-learning, online learning, internet enabled, learning virtual, atau web based learning. E-learning tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga membimbing peserta didik untuk mencapai hasil belajar yang spesifik. Jenis media online. Nah, yang pertama ada web support e-learning. Jadi pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka dan didukung dengan pembelajaran menggunakan website yang berisi rangkuman, tujuan, pembelajaran, materi pembelajaran, tugas, disertai tes singkat. Misal saya nih ketemu kalian di kelas, terus saya punya website gitu. Kalau sekarang kan di Unindra adanya LMS atau si akad ya. Nah, di situ nanti kalian megang handphone atau laptop masing-masing. Nah, nanti saya membimbing dan mengarahkan kalian untuk membuka web tersebut. Terus yang kedua, blended or mixed mode e-learning. Jadi proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dan sebagian lagi dilaksanakan secara online. Nah, ini kemarin sudah terlaksana mungkinnya di Indonesia, Bapak Ibu guru nih di sekolah. Jadi mereka ada yang di dalam kelas, ada juga yang di shoot gitu ya, videonya secara langsung. Jadi blended learning gitu ya, seperti itu, blended or mixed model e-learning. Terus yang ketiga, full online learning format. Nah, ini full format learning, yaitu semua proses pembelajaran dilakukan secara online, termasuk tatap muka antar pendidik dan peserta didik yang juga dilakukan secara online. Teknologi teleconference biasanya dijadikan pilihan. Betul sekali. Nah, ini kita sering Google Meet, sering Zoom, dan ini sudah terlaksana kurang lebih 2 tahun lebih. Ya, kita melaksanakan full online e-learning. Nah, ciri-ciri media pembelajaran online. Yang pertama, kecepatan informasi. Ini merupakan karakteristik media online yang paling mencolok dibandingkan dengan media konvensional. Jadi dia lebih cepat gitu ya, langsung bisa diupload dalam hitungan detik atau menit. Tak seperti media cetak koran gitu ya, waktunya lebih lama dalam hal publikasinya. Kalau ini kita langsung aja lah ya, upload gitu kan, download. Nah, terus yang kedua, informasi dapat diupdate. Sudah pasti ini kita bisa diupdate. Penyampaian informasi di media online bisa dilakukan secara real time dan terus menerus. Jadi kita bisa mengatur gitu ya. Ketika ada pembaruan atau update informasi mengenai informasi yang lama, maka bisa dilakukan perubahan. Di proses pembaruan atau update ini dilakukan secara real time. Jadi kayak di Sika atau Siaka tuh, kalau kalian absen gitu ya, langsung tuh diupdate sesuai waktunya. Yang ketiga, dapat berinteraksi dengan audiens. Ini merupakan salah satu kelebihan media online. Jadi fungsi interaktif yang tak dimiliki oleh metode konvensional. Media online mempunyai fitur email, chat, survei, kolom komentar, dan yang lainnya. Berfungsi sebagai cara berinteraksi dengan audiens. Jadi kadang saya suka tahu nih siapa yang on mic gitu kan, siapa yang on cam, kan kelihatan secara langsung. Yang keempat, personalisasi. Pengguna sebuah media ini bisa menentukan atau memilih informasi seperti apa yang dibutuhkan. Dengan begitu, maka pengguna hanya membaca informasi yang relevan dan dapat pada pilihannya. Jadi ini kita bisa memilah dan memilih, tapi ini tergantung dengan personalnya. Kayak kemarin saya kan udah ngasih video apakah orang itu melihat, apakah orang itu tidak, kan bisa kelihatan tuh dari view-nya gitu kan. Terus yang kelima, kapasitas muatan bisa ditambah. Setiap media online didukung oleh media penyimpanan data pada server komputer. Dengan menambah kapasitas media penyimpanan, maka tidak usah khawatir informasi yang lama yang pernah dipublis hilang, sementara informasi baru tetap bisa dipublis gitu. Jadi kita bisa mempublis atau tidak mempublis, yaitu hak orang yang punya akun tersebut. Terus yang keenam, terhubung dengan sumber lain. Pada media online, semua informasi disajikan bisa dikaitkan dengan sumber yang relevan, baik sumber yang sama maupun sumber yang berbeda.
dapat digunakan dengan menggunakan hyperlink, maka bisa membuka informasi lain yang tinggal klik 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 saja. Kayak kemarin kan kalian absen menggunakan Google Form, terus juga misalnya kalian ada kuis, ada juga beberapa website gitu ya. Jadi kita tinggal langsung klik 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 saja. Tapi diklik juga harus dipahami, bukan hanya scroll-scroll asal. Kalian juga harus bisa membaca media pembelajaran online dengan baik. Karena kadang kalau online itu godaannya adalah kalian harusnya fokusnya untuk membaca materi, malah kalian buka yang lain. Nah, seperti itu harus dihindari. Karena tujuan kalian memanfaatkan media pembelajaran adalah untuk memudahkan pembelajaran, terus juga dapat mengefektifkan proses pembelajaran, dan mudah untuk mendapatkan pembelajaran. Sekarang enak, semua serba online gitu ya. Semua serba bisa kita cari melalui googling, semua bisa kita cari melalui sumber informasi lain, tidak hanya oleh seorang guru, tapi peserta didik juga bisa mengambil informasi dari mana saja sumbernya. Nah, itu kita harus bisa menggunakan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya media pembelajaran online. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.